Hai, welcome back to my channel Kak Dosen Merauke. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Hai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tujuan, fungsi, dan manfaat evaluasi pendidikan. Tujuan evaluasi pendidikan itu banyak ya, salah satunya dari Sudaryono 2012 yang menyatakan bahwa evaluasi mengembangkan suatu kebijakan yang bertanggung jawab mengenai pendidikan. Evaluasi pendidikan menurut Daryanto adalah kegiatan yang terjadi di sekolah di mana guru melakukan penilaian apakah usaha yang dilakukan melalui pengajaran sudah sampai atau belum. Jadi, tujuan utama dari evaluasi hasil belajar adalah membuat keputusan terhadap anak didik, tuntas atau tidak tuntas, naik atau tidak naik kelas, lulus atau tidak lulus. Jadi, tujuan evaluasi mengandung makna membuat keputusan terhadap peserta didik. Berdasarkan nilai yang diperoleh dengan adanya evaluasi ini, guru dapat menimbang dan memutuskan secara objektif mengenai hasil belajar siswa tersebut dan apa yang mesti dilakukan apabila peserta didik setelah evaluasi dia tidak lulus. Keputusan apa saja sih yang diambil guru? Yang pertama, keputusan mengenai kelayakan siswa. Yang kedua, keputusan bersifat prediktif. Yang ketiga, keputusan mengenai penempatan. Dan yang keempat, keputusan untuk menetapkan bagian-bagian mana dari suatu proses pembelajaran yang perlu diperbaiki. Keputusan mengenai kelayakan siswa yaitu keputusan yang berhubungan dengan siswa, seperti mengenai lulus atau tidaknya siswa tersebut, naik kelas atau tidak, atau program remedial bagi siswa yang belum berhasil. Keputusan yang bersifat prediktif seperti nasihat yang dilakukan oleh seorang guru dalam ukuran atau kuantitatif. Biasanya laporan yang diberikan kepada orang tua siswa dalam bentuk rapor yang berisi nilai hasil belajar peserta didik tersebut. Yang ketiga, keputusan mengenai penempatan, yaitu guru harus menemukan jurusan atau bidang studi yang dimasukin oleh peserta didik. Apakah ia akan masuk ke juruan IPA, IPS, ataupun jurusan lainnya. Yang keempat, keputusan untuk menetapkan bagian-bagian mana dari suatu proses pembelajaran yang perlu diperbaiki. Apakah materi perlu disederhanakan? Apakah proses belajar harus diubah? Apakah alat evaluasi yang harus digunakan perlu perubahan? Dan masih banyak perbaikan lainnya tentunya. Tujuan evaluasi di sekolah yang pertama itu adalah umpan balik, untuk memberi umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan revisi program atau remedial bagi siswa. Yang kedua, kemajuan. Untuk menentukan angka kemajuan atau hasil belajar masing-masing siswa yang antara lain diperlukan untuk memberikan evaluasi pendidikan seperti laporan kepada orang tua siswa, penetapan kenaikan kelas, dan penentuan lulus atau tidaknya. Yang ketiga, situasi belajar, untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar yang tepat, misalnya dalam penempatan jurusan sesuai dengan tingkat kemampuannya atau karakteristik lainnya yang dimiliki oleh siswa. Yang keempat adalah latar belakang, untuk mengenal latar belakang seperti psikologi, fisik, dan lingkungan siswa yang mengalami kesulitan-kesulitan belajar yang hasilnya dapat diartikan sebagai dasar untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan dapat dibedakan menjadi dua ya, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, yang pertama untuk menghimpun data dan informasi yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, tujuan umum evaluasi adalah untuk memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai di mana tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan atau kompetensi yang telah ditetapkan
setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Jadi, tujuan umum yang kedua dari evaluasi adalah untuk mengukur dan menilai sampai di manakah efektivitas mengajar dan metode-metode mengajar yang telah diharapkan atau dilaksanakan oleh peserta didik, serta kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta didik. Tujuan khusus dibagi menjadi 4, ada keeping track, checking up, finding out, dan summing up. Mari kita bahas satu-satu. Keeping track. Untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, guru harus mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai jenis dan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik. Yang kedua, checking up, yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan sekurang-kurangnya peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain, guru perlu melakukan penilaian untuk mengetahui bagian mana dari materi yang sudah dikuasai peserta didik dan bagian mana dari materi yang belum dikuasai. Yang ketiga, finding out, yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. Yang keempat, summing up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil penyimpulan ini dapat digunakan guru untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan tentunya. Fungsi evaluasi, fungsi umum evaluasi pembelajaran itu yang pertama untuk tercapainya tujuan dan yang kedua untuk keefektifan proses. Mari kita bahas satu persatu. Untuk mengetahui tercapainya atau tidaknya tujuan pengajaran, dalam hal ini tujuan instruksional khusus. Dengan fungsi ini dapat diketahui tingkat penguasaan bahan pelajaran yang seharusnya dikuasai oleh para siswa. Dengan perkataan lain dapat diketahui hasil belajar yang bisa dicapai oleh siswa tentunya. Berikutnya, untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru. Dengan fungsi ini, guru dapat mengetahui berhasil tidaknya ia mengajar. Rendahnya hasil belajar yang dicapai siswa tidak semata-mata disebabkan oleh kemampuan siswa, tetapi di sini juga disebabkan kurang berhasilnya guru dalam mengajar. Melalui penilaian berarti menilai kemampuan guru itu sendiri dan hasilnya dapat dijadikan bahan dalam memperbaiki usahanya. Maksudnya adalah tindakan mengajar berikutnya, hal apa aja yang harus diperbaiki. Fungsi evaluasi pendidikan itu dibedakan menjadi 4 macam, yaitu fungsi sumatif, fungsi formatif, rasional, dan seleksi. Mari kita bahas satu-satu. Untuk fungsi sumatif, yaitu berfungsi untuk memberikan umpan balik atau feedback bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang dimaksud sebagai umpan balik adalah segala atau informasi baik yang menyangkut output maupun transformasi. Hal ini diperlukan untuk memperbaiki input maupun transformasi. Lulusan yang kurang bermutu atau yang belum memenuhi harapan akan merangsang semua pihak untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan penyebab kurang bermutunya lulusan tersebut. Fungsi formatif berfungsi untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi yang telah ditentukan. Fungsi rasional sebagai dasar untuk membuat perencanaan kegiatan,
pembelajaran untuk berikutnya. Fungsi seleksi untuk menyeleksi siswa ke tahap berikutnya, misalnya menentukan kenaikan kelas, penjurusan, beasiswa, atau yang mewakili kelas atau satuan pendidikan dalam suatu kegiatan perlombaan, dan sebagainya. Fungsi berikutnya adalah fungsi diagnostik untuk mengetahui kelemahan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan penyebabnya. Di samping itu, diketahui pula penyebabnya. Jadi, dengan penilaian, sebenarnya guru melakukan diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya. Fungsi evaluasi sendiri memang cukup luas ya, bergantung kepada dari sudut mana kita melihatnya. Nah, di sini juga ada beberapa segi yang dapat kita lihat, yaitu psikologis, sosiologis, didaktis metodis, administrasi, dan peserta didik. Mari kita bahas satu persatu. Secara psikologis, peserta didik selalu butuh untuk mengetahui bagaimana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Peserta didik adalah manusia yang belum dewasa. Mereka masih mempunyai sikap dan moral yang heterom, membutuhkan pendapat orang-orang dewasa seperti orang tua dan guru sebagai pedoman baginya untuk mengadakan orientasi pada situasi tertentu. Secara sosiologis, evaluasi berguna untuk mengetahui apakah peserta didik cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Mampu dalam arti peserta didik dapat berkomunikasi, beradaptasi terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya. Lebih jauh dari itu, peserta didik diharapkan dapat membina dan mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting loh, karena mampu tidaknya peserta didik terjun ke masyarakat akan memberikan ukuran tersendiri terhadap institusi pendidikan yang bersangkutan. Untuk itu, materi pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat tentunya. Berikutnya, secara didaktif metodis. Evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapan masing-masing, serta membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajarannya. Secara administratif, evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orang tua, pejabat pemerintah yang berwenang, kepala sekolah, dan guru-guru. Untuk peserta didik sendiri, hasil evaluasi dapat memberikan gambaran secara umum tentang semua hasil usaha yang dilakukan oleh institusi pendidikannya. Manfaat evaluasi yang pertama adalah diagnosa. Manfaat dari evaluasi adalah mendiagnosa atau memeriksa pada bagian-bagian mana peserta didik mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran. Untuk selanjutnya, kita dapat cari tahu dan ditemukan jalan keluar untuk cara-cara pemecahannya. Yang kedua, memberikan informasi penempatan. Dalam hal ini, evaluasi sangat diperlukan untuk dapat menentukan secara pasti pada kelompok manakah kiranya seorang peserta didik seharusnya ditempatkan. Dengan kata lain, evaluasi pendidikan bermanfaat untuk menempatkan peserta didik menurut kelompok masing-masing, misalnya kelompok cerdas, kelompok tengah, atau kelompok yang lemah. Berikutnya adalah bahan penetapan status peserta didik atau seleksi. Dalam hubungan ini, evaluasi pendidikan dilakukan untuk menetapkan apakah seorang peserta didik dapat menyatakan lulus, naik ke kelas, atau tinggal kelas, dapat diterima pada jurusan tertentu ataupun tidak, dapat diberikan beasiswa ataupun tidak. Berikutnya, sebagai pedoman, berlandaskan pada hasil evaluasi. Pendidikan dimungkinkan untuk dapat memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para peserta didik, misalnya tentang bagaimana cara belajar yang baik, cara mengatur waktu belajar, cara membaca,
dan mendalami buku pelajaran, dan lain sebagainya. Sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik dalam proses pembelajaran dapat diatasi sebaik mungkin tentunya. Petunjuk ketercapaian program di sini, evaluasi dikatakan memiliki manfaat instruksional, yaitu melakukan perbandingan antara tujuan instruksional khusus atau kita kenal dengan TIK yang telah ditentukan masing-masing mata pelajaran dengan hasil-hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik pada masing-masing mata pelajaran, tentunya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Mari kita pecah-pecah lagi manfaat evaluasi bagi siswa. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kesiapan dirinya, apakah ia sudah sanggup menduduki jenjang pendidikan tertentu atau belum. Yang kedua, evaluasi siswa dapat mengukur sejauh mana hasil yang telah dicapai dalam mengikuti pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Berikutnya, manfaat evaluasi bagi guru. Yang pertama, mengetahui siswa-siswa mana yang berhak melanjutkan pelajaran karena sudah berhasil menguasai bahan atau siswa-siswa tersebut telah lulus. Yang kedua, mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa, sehingga tidak perlu mengadakan perubahan terhadap pengajaran yang akan datang. Yang ketiga, mengetahui apakah metode yang digunakan sudah tepat atau belum, sehingga dapat mempersiapkan metode yang lebih tepat untuk pembelajaran berikutnya. Secara administrasi, evaluasi pendidikan ada 3 macam manfaatnya. Yang pertama, memberi laporan. Yang kedua, memberi informasi atau data. Dan yang ketiga adalah memberi gambaran. Secara administrasi, evaluasi pendidikan ada 3 macam manfaatnya. Yang pertama, memberi laporan. Yang kedua, memberi informasi atau data. Dan yang ketiga adalah memberi gambaran. Dengan melakukan evaluasi, akan dapat disusun dan disajikan laporan mengenai kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran. Laporan ini pada umumnya tertuang dalam bentuk rapor atau kartu hasil studi atau KHS untuk mahasiswa. Baik rapor maupun KHS sebaiknya dikirimkan kepada orang tua atau walinya. Yang kedua, memberi informasi atau data. Sekalipun keputusan pendidikan harus didasarkan kepada data yang lengkap dan akurat, dalam hubungan ini nilai-nilai hasil para peserta didik yang diperoleh melalui kegiatan evaluasi merupakan data yang sangat penting untuk keperluan pengambilan keputusan. Untuk meluluskan atau menaikkan peserta didik harus dilakukan berdasarkan data dari hasil kegiatan evaluasi. Memberikan gambaran. Gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam proses pembelajaran tercermin antara lain dari hasil-hasil belajar para peserta didik setelah dilakukan kegiatan evaluasi hasil belajar. Dari kegiatan evaluasi ini akan tergambar dalam mata pelajaran apa kemampuan para peserta didik memprihatinkan, dan dalam mata pelajaran apa saja prestasi peserta didik sudah baik. Dan demikian, tujuan utama dari evaluasi hasil belajar adalah membuat keputusan terhadap anak didik, tuntas atau tidak tuntas, naik atau tidak naik kelas, lulus atau tidak lulus, berdasarkan nilai yang diperoleh oleh seorang siswa. Dengan adanya evaluasi, guru dapat menimbang, memutuskan secara objektif dan cermat mengenai hasil belajar siswa tersebut dan apa yang mesti dilakukan apabila peserta didik setelah evaluasi. Semoga materi pada hari ini bermanfaat and see you.